Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Tadi di awal segmen sudah Anda jelaskan tadi keinginan dari Aprindo untuk gerai-gerai yang menjual kebutuhan pokok operasionalnya diperpanjang untuk memaksimalkan pelayanan, kemudian juga mengurangi penumpukan maupun antrian dalam melakukan pemesanan dalam hal ini. Kita balik ke garis besarnya kembali, Pak Nando. Bagaimana Aprindo melihat penerapan PPKM darurat ini dampaknya kepada sektor retail kalau kita bandingkan dengan penerapan kebijakan atau pembatasan yang sudah diberlakukan sebelumnya, Pak? Ya, kalau bicara dibandingkan dengan yang sebelumnya, ini pasti sudah sangat jauh sekali ya. Terus terang aja sebelum PPKM darurat diberlakukan ini, sebenarnya industri retail itu sudah semakin membaik ya. Jadi dari bulan Januari itu sampai dengan April kemarin, Mei itu sudah ada tren-tren yang cukup naik sedikit transaksinya gitu ya. Tapi kemudian dengan adanya PPKM darurat ini ya kita terpaksa harus siapkan exit strategi yang jauh lebih tepat lagi gitu, mensiasati bagaimana pertama akses masyarakat yang sangat dibatasi oleh pemerintah, terus kemudian sehingga akhirnya dibatasi ini kemudian menimbulkan transaksi yang kemudian akhirnya akan jadi penurunan transaksi begitu. Nah itu yang perlu segera diantisipasi oleh retail, bagaimana anggota-anggota Aprindo juga maupun retail-retail yang lain untuk berpikir dengan cepat melakukan strategi bisnis yang efektif begitu Pak David. Baik, pemberlakuan di Jawa dan Bali, Pak Nando, secara keseluruhan garis besar mungkin bagaimana jumlah dari anggota Aprindo di beberapa wilayah penerapan kebijakan ini, Pak, dan kemungkinan perkiraan kerugian yang didapatkan dari 3 sampai dengan 20 Juli? Ya, jadi diperkirakan kan anggota Aprindo di Jawa Bali ini kita diperkirakan mungkin sekitar 200 sampai 300 gerai ya. Iya, jadi dan penurunannya sangat signifikan begitu karena ya balik lagi tadi ya mobilitas masyarakat yang dibatasi secara umum ya kita perkirakan mungkin bisa terjadi penurunan sampai dengan 50 sampai 60%. Begitu Pak David. Baik, diperkirakan lebih dahsyat Pak kerugian yang didapatkan dari kebijakan yang sudah diterapkan sebelumnya? Penurunannya terjadi sampai dengan 50-60%, saya pikir mungkin angkanya bisa mencapai dengan dalam 2 minggu ini mungkin bisa mencapai 1,2 triliun mungkin ya transaksinya di situ ya. Transaksi ya, kita bicara transaksi ya. Jumlah keseluruhan gitu ya. Baik, ini juga sudah memasukkan faktor dari gerai-gerai kebutuhan harian tetap buka begitu Pak? Apakah kondisinya akan lebih buruk lagi ketika gerai kebutuhan pokoknya juga tetap buka tapi dibatasi tadi seperti yang Anda katakan? Ya, tetap dengan asumsi yang kita sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam PPKM darurat ya, bahwa retail modern tetap bisa beroperasional dengan waktu yang normal begitu. Baik, apakah ini satu kemunduran tidak Pak Nando bagi industri retail di tanah air? Tadi Anda katakan di